Pergi dari sini. Jangan mengganggu. Ini rumah sakit, bukan tempat meminta-minta. Ramdhani hanya terdiam ketika seorang petugas mengusirnya karena pakaian lusuh dan tubuhnya yang kotor. Namun beberapa meter dari tempatnya berdiri, seorang milioner cantik bernama Zahra sedang sekarat karena kehilangan banyak darah. Dokter mulai panik karena stok darah yang dibutuhkan hampir tidak ada. Tak disangka, Ramdhani maju dan berkata, "Dokter, kalau darah saya cocok, ambil saja. Saya ikhlas." Semua orang terdiam. Beberapa saat kemudian hasil pemeriksaan keluar. Darah pria miskin yang baru saja mereka hina ternyata cocok dengan Zahra. Namun setelah Zahra berhasil diselamatkan dan keluarganya menawarkan uang dalam jumlah besar, Ramdhani justru mengatakan sebuah kalimat yang membuat semua orang terpaku. Dan sejak malam itu, kehidupan Zahra berubah selamanya. Karena pria miskin yang menyelamatkan nyawanya itu sebenarnya, ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Untuk yang sudah mendukung dengan like, komen, dan subscribe, semoga Allah mempermudah setiap urusan kalian, meluaskan rezeki, disehatkan badannya, dan mengabulkan segala keinginan dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sore itu langit di sebuah kota kecil di Jawa Tengah terlihat begitu gelap. Awan hitam menggantung rendah, seolah sebentar lagi akan menumpahkan seluruh air yang dikandungnya. Di sebuah pasar tradisional yang mulai sepi, Ramdhani masih sibuk memanggul karung-karung beras dari kios menuju sebuah mobil bak terbuka. Usianya baru 28 tahun, tetapi kerasnya kehidupan membuat wajahnya tampak lebih matang. Kaos lengan panjang berwarna coklat yang dikenakannya sudah kusam, terdapat beberapa jahitan di bagian siku, sementara celana hitamnya penuh bercak tanah dan debu. Sandal jepit yang dipakainya bahkan sudah menipis. Namun Ramdhani tidak pernah merasa hina karena pekerjaannya. Sejak remaja ia tinggal di sebuah pesantren sederhana di pinggiran kota. Siang hari ia bekerja sebagai buruh angkut pasar, sementara malam hari ia membantu ustaz mengajari anak-anak membaca Al-Quran. Sebagian penghasilannya dikirim kepada ibunya yang tinggal sendirian di desa. Hari itu tubuh Ramdhani sebenarnya sangat lelah. Sejak pagi ia belum berhenti bekerja. Ketika seorang pedagang tua bernama Pak Umar menyodorkan upah kepadanya, Ramdhani menghitung uang itu perlahan. "Dani, kalau kurang bilang saja," kata Pak Umar. Ramdhani tersenyum sambil menggeleng. "Sudah cukup, Pak. Malah saya yang harus berterima kasih karena masih diberi pekerjaan." Pak Umar memandangnya iba. "Kamu ini sarjana, Dani. Seharusnya tidak selamanya mengangkat karung seperti begini." Ramdhani tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Pak. Gelar tidak membuat saya malu bekerja kasar. Selama halal, tangan ini masih sanggup. Yang penting saya tidak mengambil hak orang lain." Beberapa detik kemudian suara guntur menggelegar. Hujan mulai turun deras. Para pedagang menutup kios mereka dengan tergesa-gesa. Ramdhani mengambil tas kecil berisi kitab dan pakaian mengajinya, lalu menaiki sepeda tua yang selama bertahun-tahun menjadi satu-satunya kendaraan miliknya. Sebelum mengayuh, ia menengadah ke langit. "Bismillah. Semoga masih sempat sampai pesantren sebelum Isya," gumamnya. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa perjalanan pulangnya malam itu akan mengubah bukan hanya hidupnya, tetapi juga hidup seorang perempuan yang selama ini berada di dunia yang sama sekali berbeda dengannya. Hujan semakin deras ketika Ramdhani meninggalkan pasar. Jalanan mulai tergenang, lampu kendaraan memantul di permukaan aspal yang basah, dan angin membuat tubuhnya menggigil. Walaupun mengenakan jas hujan plastik tipis, pakaiannya tetap basah karena air masuk dari berbagai sisi. Ketika sampai di jalan utama, Ramdhani melihat kilat membelah langit. Ia akhirnya memutuskan berhenti di depan sebuah rumah sakit swasta terbesar di kota itu. Gedung tersebut terlihat sangat mewah, dengan dinding kaca, lampu putih terang, dan deretan mobil mahal terparkir di depan pintu utama. Ramdhani berdiri di pojok bawah kanopi, tidak ingin mengganggu orang-orang yang keluar masuk. Ia menepuk-nepuk celananya yang terkena lumpur sembari menunggu hujan sedikit mereda. Belum sampai 5 menit, dari kejauhan terdengar suara klakson panjang. Sebuah mobil hitam mewah melaju cepat memasuki halaman rumah sakit. Mobil itu berhenti mendadak di depan instalasi gawat darurat.
Pintu belakang terbuka dan seorang pria berpakaian rapi melompat keluar. "Tolong, perawat, cepat!" teriaknya. Dua petugas rumah sakit berlari membawa tandu. Ramdhani yang berdiri tidak jauh dari situ langsung menoleh. Dari dalam mobil dikeluarkan seorang perempuan muda berusia sekitar akhir 20-an. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, dan beberapa bagian pakaiannya berlumuran darah. Seorang pria tua memegang tangannya sambil terus memanggil. "Zahra, Zahra, dengar paman, bertahanlah." Perempuan itu sama sekali tidak merespons. Tubuhnya terkulai lemah ketika dipindahkan ke atas tandu. Ramdhani ikut tertegun. Ia sempat ingin membantu mendorong tandu, tetapi melihat banyak petugas sudah berada di sana, ia memilih mundur. "Ya Allah," bisiknya. Di balik pintu kaca rumah sakit, situasi berubah kacau. Dokter dan perawat bergerak cepat membawa perempuan tersebut menuju ruang tindakan. Ramdhani seharusnya bisa kembali bersepeda begitu hujan mereda. Tetapi entah mengapa kakinya tidak bergerak. Ada perasaan aneh di dalam dada, seperti sesuatu menahannya agar tetap berada di tempat itu. Perempuan yang sedang berjuang mempertahankan hidupnya itu bernama Zahra Maheswari. Usianya sama dengan Ramdhani, 28 tahun. Namun kehidupan mereka seperti dua dunia yang berlawanan. Zahra dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses. Ia merupakan penerus perusahaan properti dan investasi milik keluarganya yang mempunyai proyek di berbagai kota. Sejak ayah dan ibunya meninggal beberapa tahun sebelumnya, sebagian besar tanggung jawab perusahaan berada di tangannya bersama pamannya, Hendra. Zahra tinggal di rumah besar, memiliki beberapa mobil mahal, dan hampir setiap minggu menghadiri pertemuan bisnis dengan orang-orang berpengaruh. Banyak orang mengenalnya sebagai perempuan cantik, cerdas, tegas, tetapi sulit didekati. Malam itu Zahra baru pulang dari pertemuan dengan investor. Sopirnya melaju di jalan yang diguyur hujan deras ketika sebuah truk dari arah berlawanan tiba-tiba berpindah jalur. Untuk menghindari tabrakan, sopir membanting setir. Mobil Zahra tergelincir dan menabrak pembatas jalan. Bagian samping kendaraan rusak berat. Sopir mengalami luka, tetapi Zahra yang duduk di belakang mendapat cedera paling parah. Ia kehilangan banyak darah sebelum bantuan tiba. Beberapa menit setelah dibawa ke rumah sakit, tim medis langsung melakukan pemeriksaan dan tindakan darurat. Di ruang IGD, suara monitor berbunyi cepat. Tekanan darah Zahra terus menurun. Tekanannya turun lagi. "Dok," ujar seorang perawat. Dokter segera memberi instruksi. "Siapkan cairan. Hubungi laboratorium. Kita harus tahu kadar hemoglobinnya sekarang." Di luar ruangan, Pak Hendra berjalan mondar-mandir sambil memegang telepon. Pria berusia sekitar 55 tahun itu biasanya terlihat tenang dalam menghadapi masalah bisnis sebesar apapun. Tetapi kali ini kedua tangannya gemetar. "Zahra itu satu-satunya keluarga dekat saya yang tersisa," katanya kepada salah seorang staf. "Apapun yang diperlukan, lakukan. Jangan pikirkan biaya." Stafnya mengangguk. Namun jauh di balik kalimat itu, Pak Hendra belum menyadari bahwa malam tersebut akan memperlihatkan kepadanya satu kenyataan pahit. Ada sesuatu yang bahkan uang dalam jumlah sebanyak apapun tidak selalu mampu menyediakan tepat pada saat dibutuhkan. Sekitar setengah jam kemudian, pintu IGD terbuka. Seorang dokter keluar dengan masker yang diturunkan hingga dagu. Tatapan serius di wajahnya membuat semua orang yang menunggu langsung berdiri. "Keluarga pasien atas nama Zahra Maheswari?" tanyanya. Pak Hendra maju cepat. "Saya pamannya, Dok. Bagaimana kondisinya?" Dokter menarik napas sebelum menjawab. "Pasien mengalami pendarahan cukup banyak akibat benturan. Kami sedang berusaha menstabilkan kondisinya, tetapi dia membutuhkan transfusi darah sesegera mungkin." Pak Hendra spontan berkata, "Lakukan, Dok. Berapapun jumlahnya, gunakan yang terbaik. Kalau perlu saya bayar sekarang." Dokter menggeleng pelan. "Masalahnya bukan biaya, Pak." Kalimat itu membuat Pak Hendra terdiam. Dokter melanjutkan, "Golongan darah pasien tidak termasuk yang persediaannya banyak malam ini. Stok kami sangat terbatas, sementara berdasarkan kondisi pasien kami membutuhkan tambahan." "Kalau begitu ambil dari rumah sakit lain," seru Pak Hendra. "Kami sudah menghubungi beberapa tempat," jawab dokter. "Tim sedang mencari. Tapi saya harus jujur, waktunya tidak terlalu longgar."
Wajah Pak Hendra langsung pucat. Dok, dia harus selamat. Dokter mengangguk. Kami akan melakukan semua yang kami bisa. Sementara itu kalau ada keluarga atau kenalan yang mempunyai golongan darah yang sama dan memenuhi syarat donor, itu akan sangat membantu. Pak Hendra segera menoleh kepada para stafnya. Hubungi semuanya. Karyawan kantor, saudara, siapa saja. Cari sekarang. Mereka langsung mengeluarkan telepon masing-masing. Di sudut lorong, Ramdhani masih berdiri. Karena hujan belum sepenuhnya reda, petugas membiarkannya berada di dekat pintu. Ia mendengar sebagian percakapan itu tanpa bermaksud menguping. Ketika dokter menyebut golongan darah Zahra, dahi Ramdhani sedikit berkerut. Itu sama dengan golongan darahnya. Ia memasukkan tangan ke saku, meraba kartu donor lama yang masih tersimpan di dompet kecilnya. Sama, gumamnya lirih. Namun ia belum berani maju. Ia hanya melihat Pak Hendra yang mulai menghubungi begitu banyak orang dengan wajah semakin panik. Menit demi menit berlalu. Beberapa jawaban yang diterima justru semakin membuat suasana mencekam. Ada orang yang mempunyai golongan darah sama tetapi berada terlalu jauh. Ada yang sedang sakit. Ada pula yang tidak memenuhi syarat donor. Pak Hendra bahkan menghubungi pimpinan rumah sakit lain secara langsung. Saya tidak peduli berapa biayanya. Kirim sekarang kalau ada, katanya dengan suara meninggi. Setelah menutup telepon, ia menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya malam itu matanya berkaca-kaca. Salah seorang asistennya mencoba menenangkan. Pak, tim masih mencari. Pak Hendra menggeleng. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Selama ini saya merasa kalau punya uang, kita bisa mendapatkan apa saja. Ternyata ketika nyawa Zahra terancam, saya bahkan tidak bisa membeli beberapa kantong darah pada saat yang tepat. Tidak jauh dari sana, Ramdhani mendengar kalimat tersebut. Ia memandang tangannya sendiri. Tangan kasar, penuh kapalan akibat mengangkat karung setiap hari. Di dompetnya hanya ada beberapa lembar uang. Rumah pun ia tidak punya. Namun untuk pertama kalinya malam itu, ia menyadari mungkin ada sesuatu dalam tubuhnya yang sangat dibutuhkan perempuan itu. Ramdhani menarik napas dalam. Ia teringat nasihat pengasuh pesantrennya, Kiai Hasan, jangan menunggu kaya untuk menolong. Kadang Allah memberi seseorang kesempatan berbuat baik bukan dengan harta, tetapi dengan sesuatu yang ia miliki pada saat orang lain membutuhkannya. Ramdhani menatap pintu IGD. Ya Allah, kalau memang darah saya bisa membantu, bisiknya. Ia lalu melangkah mendekati dokter. Tetapi baru beberapa langkah, seorang petugas keamanan menghalanginya. Mas, mau kemana? Ramdhani menjawab sopan, saya ingin bicara dengan dokter tadi. Petugas memandang bajunya yang basah, sandal berlumpur, dan wajahnya yang kusam. Kalau mau meminta bantuan atau uang, nanti saja. Sekarang keluarga pasien sedang ada masalah. Ramdhani menelan ludah. Tatapan orang-orang mulai mengarah kepadanya. Namun bukannya pergi, ia berkata pelan, saya bukan mau meminta uang, Pak. Saya mau menawarkan darah saya. Ucapan Ramdhani membuat petugas keamanan itu terdiam beberapa detik. Ia masih memandang Ramdhani dengan ragu, seakan sulit mempercayai bahwa lelaki dengan pakaian kotor di depannya benar-benar datang untuk membantu. Maksud Mas apa? Tanyanya. Ramdhani menjawab, saya mendengar dokter membutuhkan donor dengan golongan darah tertentu. Kebetulan golongan darah saya sama. Kalau memenuhi syarat, saya bersedia. Salah seorang staf perusahaan Zahra yang berdiri di dekat situ mendengar percakapan mereka. Ia menatap Ramdhani dari kepala sampai kaki. Kamu yakin sehat? Lihat saja keadaanmu, katanya tanpa menyembunyikan nada meremehkan. Ramdhani tidak tersinggung. Ia hanya melihat bajunya sendiri yang memang penuh lumpur. Saya kerja angkut barang di pasar, Pak. Kotor karena habis bekerja dan kehujanan. Tapi saya sehat, insya Allah. Petugas keamanan masih ragu sampai dokter yang tadi berbicara dengan keluarga Zahra kebetulan melewati mereka. Ada apa? Tanyanya. Ramdhani segera menjawab, Dok, kalau benar pasien membutuhkan golongan darah yang tadi dokter sebutkan, darah saya sama. Saya pernah donor beberapa kali. Kalau boleh, periksa saya dulu. Dokter langsung menunjukkan sikap berbeda. Tentu. Penampilan seseorang tidak menentukan apakah ia bisa menjadi donor atau tidak.
Kita periksa dulu. Kalimat dokter itu membuat staf yang tadi meremehkan Ramdhani terdiam. Ramdhani kemudian dibawa menuju ruang pemeriksaan. Sebelum pergi, ia sempat memandang Pak Hendra yang berdiri dengan wajah cemas. Lelaki kaya itu juga memandangnya, tetapi masih terlihat belum memahami mengapa orang asing yang bahkan tidak mengenal Zahra bersedia melakukan hal seperti itu. Di ruang pemeriksaan, seorang perawat menanyakan riwayat kesehatan Ramdhani. Terakhir makan kapan, Mas? Sore tadi, nasi bungkus sama tempe. Jawabnya, pernah punya penyakit berat. Ramdhani menggeleng. Tidak. Pernah donor sebelumnya. Pernah 2 kali waktu ada kegiatan PMI di pesantren. Perawat mencatat semuanya lalu memeriksa tekanan darah dan kondisi awalnya. Sementara darah sampel dikirim ke laboratorium untuk memastikan kecocokan dan kelayakan. Di luar, Pak Hendra menghampiri dokter. Dok, orang tadi siapa? Katanya namanya Ramdhani. Golongan darahnya sesuai berdasarkan pengakuannya, tapi tentu harus diperiksa dulu. Pak Hendra mengernyit. Dia mengenal Zahra. Katanya tidak. Jawaban itu justru membuat Pak Hendra semakin bingung. Beberapa menit kemudian Ramdhani keluar dari ruang pemeriksaan sementara menunggu hasil. Pak Hendra berjalan mendekatinya. Nak, kamu benar-benar tidak mengenal keponakan saya? Ramdhani menggeleng. Tidak, Pak. Pernah bertemu sebelumnya? Belum pernah. Pak Hendra memandangnya lama. Lalu kenapa kamu mau mendonorkan darah? Ramdhani menjawab tanpa berpikir panjang, karena beliau membutuhkannya. Sesederhana itu? Tanya Pak Hendra. Ramdhani tersenyum tipis. Kalau saya menunggu mengenal seseorang dulu sebelum menolong, mungkin kesempatan berbuat baik sudah lewat. Lagi pula saya hanya memberikan sedikit darah. Pak, bukan sesuatu yang luar biasa. Pak Hendra tidak langsung menjawab. Bagi Ramdhani mungkin itu bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi bagi seorang paman yang sedang menghadapi kemungkinan kehilangan keponakannya, tawaran itu terasa lebih besar daripada apapun. Tak lama kemudian seorang petugas laboratorium datang membawa hasil pemeriksaan awal. Dokter, sampelnya cocok. Dokter mengangguk dan segera memeriksa lembar tersebut. Setelah beberapa pemeriksaan tambahan, Ramdhani dinyatakan memenuhi syarat. Kalimat sederhana itu langsung membuat Pak Hendra mengembuskan napas panjang. Alhamdulillah, katanya. Salah seorang staf yang tadi memandang rendah Ramdhani menundukkan kepala karena malu. Ramdhani sendiri tetap tenang. Ia hanya bertanya, jadi bisa dipakai, Dok? Bisa. Kami akan mengambil sesuai ketentuan donor dan menggunakannya sesuai kebutuhan pasien, jawab dokter. Ramdhani mengangguk. Silakan. Ketika petugas mengarahkannya ke ruangan donor, Pak Hendra kembali menghentikannya. Ramdhani. Lelaki itu menoleh. Iya, Pak. Saya tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih. Ramdhani tersenyum. Tidak usah sekarang, Pak. Doakan saja Nona Zahra selamat. Kamu bahkan tidak tahu siapa dia. Ramdhani menjawab, kalau orang sedang hampir kehilangan nyawanya, identitasnya tidak lagi penting. Orang kaya atau miskin sama-sama ingin hidup. Kalimat itu menusuk hati Pak Hendra. Beberapa saat kemudian Ramdhani memasuki ruang donor. Ia melepaskan lengan baju dan berbaring. Telapak tangannya kasar dan kulit lengannya lebih gelap karena sering terkena matahari. Perawat memasang alat dengan hati-hati. Ketika jarum masuk, Ramdhani memejamkan mata dan menarik napas. Sakit? Tanya perawat. Sedikit, jawabnya sambil tersenyum. Tapi tidak seberapa dibanding orang yang sedang di ruang operasi. Darah perlahan mengalir melalui selang menuju kantong. Ramdhani menatapnya beberapa saat. Dalam pikirannya terbayang wajah ibunya di desa dan Kiai Hasan di pesantren. Ia tidak pernah membayangkan bahwa tubuh sederhana yang setiap hari digunakannya mengangkat karung bisa menjadi jalan pertolongan untuk manusia lain. Bibirnya perlahan melafalkan sholawat. Allahumma shalli, ala Sayyidina Muhammad. Perawat yang mendampinginya memperhatikan. Mas santri? Tanyanya. Ramdhani mengangguk. Tinggal di pesantren dekat pasar. Kerja di pasar juga. Iya. Kalau pagi sampai sore mengangkat barang. Malam bantu anak-anak mengaji. Perawat tersenyum. Capek tidak? Ramdhani tertawa kecil. Capek?
Mbak, saya manusia juga. Tapi kenapa kelihatannya tenang terus? Ramdhani berpikir sebentar sebelum menjawab. Mungkin karena orang miskin kalau terlalu banyak mengeluh juga tidak membuat nasib berubah. Lebih baik tenaganya dipakai bekerja. Perawat itu tertawa kecil, lalu bertanya, Mas tahu tidak, pasien yang ditolong itu orang kaya sekali. Sekarang saya tahu dari orang-orang di luar. Tidak kepikiran meminta sesuatu. Ramdhani memandang kantong darah. Kalau saya baru mau menolong setelah tahu orangnya kaya, berarti yang saya lihat bukan orang yang membutuhkan, tapi peluang mendapatkan sesuatu. Saya tidak mau seperti itu. Perawat terdiam. Kemudian Ramdhani melanjutkan dengan suara lembut, guru saya pernah bilang, jangan menunggu punya banyak untuk menjadi berguna. Kalau cuma punya tenaga, berikan tenaga. Kalau punya ilmu, berikan ilmu. Kalau malam ini kebetulan darah saya yang dibutuhkan, ya semoga ini menjadi bagian kecil yang bisa saya berikan. Mata perawat itu perlahan berkaca-kaca. Setelah proses donor selesai, Ramdhani diminta beristirahat. Ia diberi minuman manis dan roti. Sementara itu kantong darah segera dibawa untuk proses lanjutan sesuai prosedur rumah sakit. Ramdhani duduk di sebuah kursi sederhana, tubuhnya sedikit lemas. Dari balik kaca ia bisa melihat Pak Hendra masih berdiri di lorong. Mas, jangan buru-buru pulang dulu, ujar perawat. Iya, Mbak. Saya istirahat sebentar. Di dalam ruang tindakan, dokter terus berusaha menstabilkan Zahra. Monitor menunjukkan perubahan yang sedikit lebih baik setelah berbagai tindakan dilakukan. Tekanannya mulai naik, ujar salah seorang petugas medis. Dokter mengangguk, tetapi tetap fokus. Sementara itu di luar, Pak Hendra memperhatikan Ramdhani yang makan roti perlahan. Ada rasa malu yang muncul dalam dirinya. Beberapa jam sebelumnya ia dan orang-orang di sekitarnya terbiasa menilai seseorang dari pakaian, kendaraan, jabatan, dan rekening bank. Namun malam itu, lelaki dengan baju paling lusuh justru membawa sesuatu yang tidak bisa disediakan oleh seluruh kekayaan mereka pada saat kritis. Pak Hendra berjalan ke arah Ramdhani. Bagaimana kondisi kamu? Tanyanya. Baik, Pak. Sedikit pusing saja. Kalau perlu kamar untuk istirahat, saya bisa siapkan. Ramdhani menggeleng. Tidak perlu, Pak. Setelah cukup kuat saya pulang ke pesantren. Pak Hendra duduk di sampingnya. Saya masih tidak mengerti bagaimana kamu bisa begitu mudah membantu orang asing. Ramdhani tersenyum. Saya juga tidak tahu, Pak. Saya cuma berpikir, kalau tadi saya lewat dan ternyata darah saya bisa menolong tapi saya memilih pergi, mungkin saya akan menyesal seumur hidup. Pak Hendra memandang lantai. Malam itu, di lorong rumah sakit yang dingin, seorang pengusaha kaya justru mendapat pelajaran kemanusiaan dari seorang buruh pasar yang bahkan tidak memiliki uang untuk membeli sepatu baru. Jam telah menunjukkan lewat tengah malam ketika Ramdhani merasa tubuhnya mulai membaik. Hujan di luar juga perlahan mereda. Ia berniat mengambil sepeda dan kembali ke pesantren karena esok pagi masih harus bekerja. Namun ketika baru berdiri, Pak Hendra datang membawa sebuah amplop putih tebal. Ramdhani, tunggu sebentar, katanya. Ramdhani menoleh. Pak Hendra menyodorkan amplop itu. Ini sedikit tanda terima kasih dari keluarga kami. Ramdhani tidak langsung mengambilnya. Dari ketebalannya saja ia tahu isinya bukan uang sedikit. Tidak perlu, Pak. Ambillah, kata Pak Hendra. Kamu sudah melakukan sesuatu yang sangat berarti bagi Zahra. Uang ini tidak sebanding dengan nyawanya. Ramdhani tersenyum sopan. Justru karena tidak sebanding, saya tidak perlu menerima. Pak Hendra mengernyit. Maksudnya? Ramdhani menjawab pelan, saya datang bukan karena tahu Nona Zahra orang kaya. Saya juga tidak mendonorkan darah karena ingin mendapatkan imbalan. Tapi ini bukan pembayaran, kata Pak Hendra cepat. Anggap saja hadiah. Ramdhani tetap menggeleng. Maaf, Pak. Saya takut kalau menerimanya, suatu hari hati saya berkata bahwa kebaikan itu menghasilkan uang. Saya ingin malam ini tetap menjadi pertolongan, bukan transaksi. Pak Hendra terdiam. Ramdhani kemudian mengucapkan kalimat yang terus teringat oleh Pak Hendra bertahun-tahun setelahnya. Saya mendonorkan darah, Pak. Bukan menjualnya. Tidak ada nada sombong. Tidak ada usaha menunjukkan kesalehan.
Ramdhani mengatakannya begitu sederhana, seolah itu adalah keputusan paling biasa di dunia. Pak Hendra akhirnya menurunkan amplop tersebut. Ia menatap Ramdhani dengan campuran rasa kagum dan malu. Kalau uang tidak mau, setidaknya berikan alamatmu. Zahra pasti ingin bertemu setelah sadar. Ramdhani berpikir sejenak. Saya tinggal di pesantren Al-Hidayah dekat Pasar Lama. Tapi Bapak tidak perlu repot mencari saya. Kenapa? Saya tidak ingin orang yang saya tolong merasa mempunyai utang. Pak Hendra menggeleng perlahan. Kamu memang aneh. Ramdhani tertawa kecil. Banyak yang bilang begitu. Apa ada pesan untuk Zahra? Tanya Pak Hendra. Ramdhani memandang pintu ruang operasi sebelum menjawab. Kalau beliau nanti sadar, bilang saja semoga Allah memberikan kesempatan kedua yang lebih baik. Kalau seseorang sudah hampir kehilangan hidupnya, mungkin itu tanda bahwa hidup terlalu berharga untuk dihabiskan hanya mengejar dunia. Pak Hendra membeku mendengar kalimat tersebut. Ramdhani kemudian berdiri, mengucapkan salam, dan berjalan menuju pintu keluar. Seorang petugas keamanan yang sebelumnya salah mengira dirinya sebagai pengemis menghampirinya. Mas, Ramdhani berhenti. Petugas itu tampak malu. Soal tadi, maaf ya. Saya salah menilai. Ramdhani tersenyum sambil menepuk lengannya. Tidak apa-apa, Pak. Pakaian saya memang seperti ini. Tapi hati Mas ternyata, petugas itu tidak meneruskan kalimatnya. Ramdhani tertawa kecil. Jangan puji saya. Nanti saya malah besar kepala. Ia lalu mengambil sepeda tua yang terparkir di sudut dan mengayuh menembus jalan yang masih basah. Tidak seorang pun yang melihatnya pergi mengetahui bahwa malam tersebut hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Menjelang subuh, pintu ruang operasi akhirnya terbuka. Dokter keluar dengan wajah yang jauh lebih tenang dibanding beberapa jam sebelumnya. Semua keluarga dan staf segera berdiri. Pak Hendra hampir berlari menghampirinya. Bagaimana, Dok? Dokter mengangguk. Alhamdulillah, operasi berjalan baik. Pendarahan sudah dikendalikan dan kondisi pasien jauh lebih stabil. Tetapi kami masih harus melakukan pemantauan ketat. Lutut Pak Hendra hampir lemas karena lega. Ia menutup wajah dengan kedua tangan dan mengucap syukur berkali-kali. Beberapa staf juga terlihat menangis. Setelah situasi sedikit tenang, Pak Hendra menoleh ke kursi tempat Ramdhani tadi beristirahat. Kursi itu kosong. Ia berjalan ke pintu depan dan melihat halaman rumah sakit yang basah oleh sisa hujan. Ramdhani sudah tidak terlihat. Salah seorang asistennya mendekat. Pak, orang yang donor tadi sudah pulang. Pak Hendra mengangguk. Naik sepeda. Asistennya terkejut. Bapak sudah memberikan uang. Pak Hendra tersenyum hambar. Dia menolak. Menolak. Iya. Pak Hendra memandang amplop yang masih berada di tangannya. Kita datang ke rumah sakit dengan mobil mahal, telepon orang kemana-mana, siap mengeluarkan uang sebanyak apapun. Tetapi ketika Zahra paling membutuhkan sesuatu, justru lelaki yang datang dengan pakaian kotor dan sepeda tua itu yang memberikannya. Ia menarik napas panjang. Kadang manusia benar-benar terlalu cepat menilai siapa yang kaya dan siapa yang miskin. 3 hari setelah operasi, Zahra akhirnya membuka mata. Cahaya putih dari lampu kamar terasa menyilaukan. Kepalanya berat dan tubuhnya hampir tidak memiliki tenaga. Hal pertama yang ia dengar adalah suara mesin monitor. Kemudian ia melihat Pak Hendra tertidur di kursi samping ranjang. Paman, panggil Zahra sangat pelan. Pak Hendra langsung terbangun. Ketika melihat Zahra membuka mata, air matanya jatuh. Zahra, alhamdulillah. Ia menggenggam tangan keponakannya. Jangan bicara banyak dulu. Zahra mencoba mengingat apa yang terjadi. Potongan-potongan kejadian muncul samar. Hujan deras, lampu truk, suara rem, benturan keras, kemudian semuanya gelap. Aku kecelakaan? Tanyanya. Pak Hendra mengangguk. Iya. Berapa lama? 3 hari. Zahra melihat selang infus dan alat medis di sekelilingnya. Parah. Pak Hendra terdiam sebentar. Kamu hampir pergi meninggalkan paman. Mata Zahra berkaca-kaca. Setelah kondisinya lebih baik beberapa hari kemudian, Pak Hendra akhirnya menceritakan semuanya. Tentang pendarahan, kesulitan mendapatkan stok darah, kepanikan keluarga,
dan kemunculan seorang pria asing. Namanya Ramdhani, kata Pak Hendra. Dia sedang berteduh di rumah sakit. Pakaiannya kotor karena habis bekerja di pasar. Saat mendengar golongan darahmu, dia maju menawarkan diri. Zahra memandang pamannya dengan tatapan tidak percaya. Dia mengenalku. Tidak sama sekali. Lalu kenapa dia melakukan itu? Pak Hendra tersenyum. Itu juga yang paman tanyakan. Jawabannya hanya satu. Karena kamu sedang membutuhkan pertolongan. Zahra masih sulit memahami cerita tersebut. Dalam hidupnya, hampir setiap orang yang mendekat mempunyai alasan. Ada orang yang ingin mendapatkan kontrak bisnis, jabatan, bantuan modal, atau sekadar ingin memanfaatkan nama keluarganya. Karena pengalaman itulah Zahra tumbuh menjadi perempuan yang sangat berhati-hati dan sering terlihat dingin. Ia terbiasa mempertanyakan motif di balik setiap kebaikan. Paman memberi dia uang? Tanyanya. Pak Hendra mengangguk. Paman menawarkan. Berapa? Cukup besar. Dia menerima. Pak Hendra tersenyum tipis. Tidak. Zahra langsung mengerutkan kening. Tidak mungkin. Dia bahkan mengatakan sesuatu yang membuat paman malu. Apa? Pak Hendra menatap Zahra. Dia berkata, saya mendonorkan darah, bukan menjualnya. Zahra terdiam. Kalimat itu terasa sederhana tetapi menancap dalam hati. Lalu dia pergi begitu saja. Iya, naik sepeda tuanya. Tidak meminta nomor telepon, pekerjaan, apapun. Tidak. Zahra memalingkan wajah menuju jendela. Untuk pertama kalinya setelah selamat dari kecelakaan, ia merasakan sesuatu yang lebih berat daripada rasa sakit di tubuhnya. Ada rasa penasaran yang begitu besar kepada lelaki bernama Ramdhani. Aku ingin bertemu dia, katanya. Pak Hendra tersenyum. Sembuhlah dulu. Namun Zahra menggeleng lemah. Paman, aku hampir mati. Kalau orang itu benar-benar memberikan darahnya tanpa meminta apapun, setidaknya aku ingin melihat wajah orang yang membuatku masih bisa membuka mata hari ini. Sejak saat itu, nama Ramdhani terus berputar dalam pikirannya. Beberapa minggu kemudian kondisi Zahra mulai pulih. Ia masih harus menjalani pemeriksaan rutin, tetapi sudah diperbolehkan kembali ke rumah. Pada hari kedua setelah pulang, bahkan sebelum memikirkan urusan perusahaan, ia memanggil asistennya. Cari seseorang bernama Ramdhani. Katanya tinggal di pesantren Al-Hidayah dekat pasar lama dan bekerja di pasar. Asistennya mengangguk. Baik, Bu. Tidak sampai 2 hari, informasi mengenai Ramdhani ditemukan. Lelaki itu bekerja sebagai buruh angkut sejak beberapa tahun terakhir. Ia tinggal di kamar kecil pesantren, mengajar anak-anak mengaji tanpa menerima bayaran tetap, dan setiap bulan mengirim uang kepada ibunya. Asisten Zahra bahkan menunjukkan sebuah foto yang diambil dari kejauhan. Ramdhani sedang memanggul karung beras dengan pakaian kusam. Zahra memandangi foto itu cukup lama. Jadi benar-benar dia. Iya, Bu. Tidak punya bisnis. Tidak. Tidak pernah meminta apapun setelah kejadian malam itu. Tidak pernah menghubungi rumah sakit ataupun keluarga ibu. Zahra semakin bingung. Keesokan paginya ia meminta sopir mengantarnya ke pasar. Mobil mewahnya langsung menarik perhatian para pedagang. Namun Zahra tidak memedulikan tatapan mereka. Ia berjalan mengikuti asistennya melalui lorong sempit yang penuh sayur, buah, dan suara pedagang menawarkan dagangan. Di sana, Bu, ujar asistennya. Zahra melihat seorang lelaki sedang memanggul 2 karung besar. Wajahnya berkeringat, tetapi ia masih sempat membantu seorang pedagang tua mengangkat kotak tanpa meminta tambahan upah. Hati Zahra berdebar aneh. Untuk pertama kalinya ia akan bertemu langsung dengan orang yang darahnya mengalir di tubuhnya. Ramdhani, panggil Zahra. Lelaki itu menurunkan karung dari pundaknya lalu menoleh. Ia memandang Zahra beberapa detik, mencoba mengingat. Kemudian wajahnya berubah cerah. Oh, Nona yang waktu itu di rumah sakit. Zahra sedikit terkejut. Ramdhani justru tersenyum seperti bertemu kenalan lama. Alhamdulillah. Sudah sehat rupanya. Zahra tidak langsung menjawab. Ia membayangkan Ramdhani akan terlihat bangga atau gugup karena didatangi seorang pemilik perusahaan besar.
Namun lelaki itu malah lebih tertarik memastikan kondisi kesehatannya. "Kamu benar-benar ingat aku hanya sebagai pasien rumah sakit?" tanyanya. Ramdhani tertawa kecil. "Ya, memang pertama kali melihat Nona waktu itu. Kamu tahu siapa aku?" "Sekarang tahu." "Siapa?" katanya pemilik perusahaan besar. Zahra menunggu kelanjutan, tetapi Ramdhani tidak berkata apa-apa lagi. "Cuma itu." Ramdhani mengangkat bahu. "Memangnya harus bagaimana?" Zahra tidak mampu menahan tawa kecil. Ia tidak pernah mendapat jawaban seperti itu. Orang lain biasanya menyebut pencapaiannya dengan panjang lebar. "Kamu aneh." "Sudah sering ada yang bilang," jawab Ramdhani santai. Zahra kemudian berkata, "Aku datang untuk berterima kasih." Ramdhani tersenyum. "Kalau begitu terima kasihnya sudah saya terima. Yang penting Nona sehat." "Sesederhana itu." "Memangnya harus dibuat rumit?" jawabnya. Zahra kembali tertawa. Percakapan singkat tersebut perlahan meruntuhkan jarak antara dua manusia yang sebelumnya berasal dari dunia berbeda. Zahra kemudian mengeluarkan amplop dari tasnya. "Aku membawa ini." Ramdhani langsung melihatnya dengan ekspresi yang seakan sudah mengetahui isi pembicaraan berikutnya. "Kalau uang, saya tidak bisa menerima." "Dengar dulu," kata Zahra. "Ini bukan pembayaran darahmu. Aku hanya ingin membantu kehidupanmu. Paman bilang kamu menolak uang darinya. Aku pikir mungkin kamu tidak enak menerima waktu itu." Ramdhani menggeleng. "Bukan karena tidak enak." "Lalu kenapa?" Zahra mulai terdengar sedikit kesal. "Kamu bekerja mengangkat karung setiap hari. Aku dengar kamu masih mengirim uang untuk ibumu. Jumlah ini mungkin bisa membuat hidupmu lebih mudah." Ramdhani menatap amplop tersebut, kemudian menatap Zahra. "Nona, saya tidak menolak karena merasa hidup saya sudah berkecukupan. Saya juga butuh uang. Bahkan sangat butuh." Jawaban itu membuat Zahra semakin bingung. Ramdhani melanjutkan, "Justru karena saya butuh, saya takut kalau menerima uang ini, hati saya akan mulai menghitung-hitung nilai dari pertolongan yang pernah saya lakukan. Saya ingin menyimpan malam itu sebagai sesuatu antara saya dan Allah." Zahra menurunkan tangannya. "Kamu tidak pernah berpikir aku berutang kepadamu?" "Tidak. Darah itu keluar dari tubuh saya karena Allah memberi saya kesehatan. Kalau akhirnya berguna untuk orang lain, saya yang seharusnya bersyukur." Zahra terdiam cukup lama. Tidak ada orang yang pernah berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Sejak hari itu, Zahra mulai mencari alasan untuk kembali ke pasar. Kadang ia membawa makanan untuk pedagang, kadang datang dengan dalih ingin mengetahui keadaan pesantren. Ramdhani selalu menerimanya dengan sikap biasa. Ia tidak pernah berubah menjadi lebih sopan berlebihan hanya karena mengetahui kekayaan Zahra. Suatu sore, ketika keduanya duduk di warung kecil sambil minum teh, Zahra berkata, "Dhani, hidupmu setiap hari begini." "Begini bagaimana?" "Pagi kerja di pasar, malam mengajar ngaji. Kurang lebih." "Tidak bosan?" Ramdhani tersenyum. "Bosan kadang-kadang. Tapi kalau bosan terus berhenti, ibu saya makan apa?" Zahra terdiam. "Kamu tidak pernah merasa hidup tidak adil?" Ramdhani memandang jalan di depan pasar. "Pernah. Saya manusia. Pernah iri lihat teman kuliah sudah punya pekerjaan bagus, rumah, kendaraan. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, kalau setiap hari saya sibuk membandingkan hidup sendiri dengan orang lain, saya tidak akan pernah melihat nikmat yang sudah ada." Zahra menatapnya. "Apa nikmatmu?" Ramdhani menghitung dengan jari. "Ibu masih ada. Badan sehat. Masih bisa kerja. Anak-anak pesantren masih mau belajar sama saya. Hari ini bisa makan. Banyak." Zahra tersenyum miris. Di rumahnya terdapat segala sesuatu yang Ramdhani tidak punya. Tetapi entah mengapa selama bertahun-tahun ia justru lebih sering merasa kosong. Hubungan mereka perlahan menjadi lebih dekat. Zahra mulai bercerita tentang tekanan menjalankan perusahaan, tentang orang-orang yang sulit ia percaya, juga tentang rasa sepi setelah kehilangan kedua orang tuanya. Ramdhani tidak memberikan nasihat panjang. Ia lebih banyak mendengarkan. Pada suatu senja Zahra duduk di beranda pesantren sambil memperhatikan anak-anak bermain. "Dhani," katanya tiba-tiba,
Kenapa hidupmu terlihat begitu tenang? Ramdhani yang sedang memperbaiki sandal seorang anak menoleh. Tidak selalu tenang. Tapi kamu tidak pernah kelihatan terlalu mengejar sesuatu. Ramdhani tersenyum. Karena saya pernah belajar, keinginan manusia itu kalau dituruti tidak ada ujungnya. Hari ini ingin motor, besok ingin mobil. Setelah punya mobil ingin rumah. Setelah punya rumah ingin lebih besar. Kalau ukuran bahagia selalu sesuatu yang belum kita punya, kapan kita bahagia? Zahra merenungkan kalimat tersebut. Jadi kamu tidak punya cita-cita? Punya. Saya ingin ibu hidup nyaman. Ingin punya pekerjaan yang menggunakan ilmu saya. Ingin pesantren ini punya perpustakaan. Tapi saya berusaha agar cita-cita tidak berubah menjadi alasan membenci kehidupan hari ini. Zahra menatap Ramdhani cukup lama. Sejak mengenalnya, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan bersama pria-pria kaya yang dahulu mendekatinya. Di dekat Ramdhani, ia tidak perlu menjadi Zahra sang milioner. Ia hanya menjadi seorang perempuan biasa yang boleh lelah, takut, tertawa, dan bercerita tanpa khawatir dimanfaatkan. Suatu hari Zahra melihat Ramdhani membantu salah seorang pedagang menghitung pemasukan dan utang dagang menggunakan buku catatan. Cara Ramdhani menjelaskan begitu sistematis sehingga Zahra penasaran. Kamu belajar akuntansi dari mana? Tanyanya setelah pedagang itu pergi. Ramdhani menjawab santai. Kuliah. Zahra mengira ia salah dengar. Kuliah. Iya. Jurusan apa? Ekonomi. Zahra menatapnya lekat-lekat. Kamu sarjana? Ramdhani mengangguk. Sudah beberapa tahun. Dan selama ini kamu kerja angkat karung? Iya. Zahra benar-benar tidak habis pikir. Kenapa tidak pernah bilang? Ramdhani tertawa. Nona juga tidak pernah tanya. Kenapa tidak cari pekerjaan sesuai pendidikan? Sudah. Berkali-kali. Ramdhani kemudian menceritakan bagaimana setelah lulus ia mengirim lamaran ke banyak perusahaan. Ada yang tidak menjawab, ada yang meminta pengalaman, dan beberapa posisi mengharuskannya pindah jauh sementara saat itu ibunya sedang sakit. Pada akhirnya ia kembali ke pasar untuk mencari penghasilan. Saya pikir daripada menunggu pekerjaan bagus sambil tidak punya uang, lebih baik melakukan pekerjaan yang ada, katanya. Zahra melihat telapak tangan Ramdhani yang kasar. Kamu tidak malu? Ramdhani tersenyum. Kenapa harus malu? Saya tidak mencuri, tidak menipu. Karung yang saya angkat ini membuat saya bisa membeli obat ibu. Zahra terdiam. Kalimat itu terasa jauh lebih bermartabat dibanding banyak ucapan orang berpangkat yang pernah dikenalnya. Beberapa hari kemudian Zahra membawa salinan laporan salah satu proyek perusahaan. Ia sengaja menghapus bagian yang bersifat rahasia dan hanya memberikan data umum. Aku ingin minta pendapatmu, katanya. Ramdhani tertawa. Kenapa tanya buruh pasar? Karena buruh pasar ini sarjana ekonomi. Ramdhani akhirnya menerima dokumen tersebut. Ia membawanya ke pesantren dan membaca malam hari setelah selesai mengajar ngaji. 2 hari kemudian ia mengembalikannya dengan beberapa catatan kecil. Saya mungkin salah, tapi ada pola transaksi yang aneh. Zahra membuka halaman yang ditandai. Ramdhani menunjukkan beberapa pembayaran vendor. Nama perusahaannya berbeda, tapi beberapa rekening tujuan dan pola jumlah pembayarannya terlalu mirip. Kemudian biaya bahan bangunan di proyek ini naik jauh lebih besar daripada harga pasar. Zahra langsung serius. Kamu yakin? Tidak. Makanya saya bilang diperiksa saja. Zahra lalu memerintahkan audit internal tanpa menyebut sumber kecurigaan. Seminggu kemudian hasilnya mengejutkan seluruh direksi. Salah seorang manajer senior bekerja sama dengan vendor palsu untuk menggelapkan dana miliaran rupiah. Zahra langsung datang menemui Ramdhani. Kamu tahu berapa banyak uang perusahaan yang hampir hilang? Tanyanya. Ramdhani menjawab, tidak. Miliaran. Ramdhani hanya mengucap, Alhamdulillah ketahuan. Zahra tertawa tidak percaya. Cuma itu reaksimu. Ramdhani tersenyum. Memangnya saya dapat bagian? Zahra ikut tertawa. Namun di balik tawanya, keyakinan mulai tumbuh bahwa lelaki ini jauh lebih berharga daripada posisi hidupnya saat itu. Zahra kemudian menawarkan Ramdhani bekerja di perusahaannya.
Aku bisa menempatkanmu langsung di tim analis, katanya. Ramdhani berpikir cukup lama. Ia memang ingin menggunakan ilmu yang dipelajarinya, tetapi ada sesuatu yang mengganjal. Saya mau bekerja, tapi ada syarat. Zahra mengangkat alis. Kamu malah kasih syarat ke pemilik perusahaan. Ramdhani tersenyum. Kalau tidak boleh, ya sudah. Apa syaratnya? Jangan masukkan saya langsung ke posisi tinggi. Zahra heran. Kenapa? Saya ingin mulai sebagai staf biasa. Ikut seleksi kalau perlu. Saya tidak ingin orang kantor mengatakan saya dapat jabatan hanya karena pernah menolong Nona. Zahra memandangnya beberapa saat kemudian tersenyum. Baik, tapi kalau kemampuanmu memang bagus, jangan protes kalau nanti naik jabatan. Ramdhani mengangguk. Beberapa minggu kemudian ia resmi mulai bekerja sebagai staf keuangan junior. Hari pertamanya cukup berat. Beberapa pegawai mengetahui kedekatannya dengan Zahra dan menganggap ia hanya orang titipan. Tetapi Ramdhani tidak membela diri. Ia datang tepat waktu, mempelajari pekerjaan, membantu rekan yang kesulitan, dan selalu pulang setelah tugas selesai. Perlahan pandangan orang berubah. Seorang supervisor bahkan berkata, "Dani, saya kira kamu cuma anak emas Bu Zahra. Ternyata kamu memang bisa kerja." Ramdhani hanya tertawa. Kalau saya anak emas, sepeda saya mungkin tidak bunyi setiap dikayuh, Pak. Dalam beberapa bulan, kontribusi Ramdhani semakin terlihat. Ia membantu memperbaiki sistem kontrol keuangan, menemukan beberapa pemborosan, dan mengusulkan metode pembayaran vendor yang lebih transparan. Namun sesuatu yang lebih besar justru terjadi pada Zahra. Perempuan yang dahulu terkenal kaku mulai berubah. Suatu hari ia menemukan seorang petugas kebersihan meminta izin pulang karena anaknya sakit. Dulu mungkin Zahra hanya akan menyerahkan masalah kepada bagian sumber daya manusia. Namun kali ini ia bertanya langsung, anaknya dirawat di mana? Beberapa minggu kemudian perusahaan meluncurkan program bantuan kesehatan untuk pegawai berpenghasilan rendah. Zahra juga membuat beasiswa pendidikan bagi anak karyawan serta membantu renovasi perpustakaan pesantren Al-Hidayah. Pak Hendra melihat semua perubahan itu dengan senyum lebar. Sejak kapan kamu memikirkan hal-hal seperti ini? Tanyanya. Zahra menjawab sambil membaca proposal program sosial. Sejak aku sadar bahwa perusahaan bukan hanya angka keuntungan. Pak Hendra tertawa kecil. Sepertinya malam kecelakaan itu bukan cuma darah Ramdhani yang masuk ke tubuhmu. Zahra memandang pamannya. Maksud paman? Sedikit sifatnya ikut masuk juga. Zahra tersipu dan berpura-pura sibuk membaca. Pak Hendra semakin tersenyum. Ia sudah mulai melihat sesuatu yang bahkan Zahra sendiri masih berusaha sembunyikan. Suatu sore Zahra datang ke pesantren membawa beberapa buku untuk perpustakaan baru. Di halaman, Ramdhani sedang mengajari anak-anak membaca Al-Quran. Ia duduk bersila dengan pakaian sederhana, jauh berbeda dari penampilannya di kantor. Zahra berdiri beberapa meter sambil memperhatikan. Ada ketenangan dalam pemandangan itu yang membuat dadanya terasa hangat. Setelah pelajaran selesai, beberapa anak menghampirinya. Seorang bocah bernama Iqbal tiba-tiba bertanya polos, "Kak Zahra, kakak pacarnya Kak Ramdhani ya?" Zahra langsung membelalakan mata. Ramdhani yang sedang minum hampir tersedak. "Bal, siapa ngajarin ngomong begitu?" Anak-anak tertawa. Iqbal menunjuk teman-temannya. Soalnya Kak Zahra sering datang cari Kak Ramdhani. Wajah Zahra memerah. Kakak datang bawa buku. Iqbal menjawab cepat, tapi kalau bawa buku kenapa lihat Kak Ramdhani terus? Semua anak kembali tertawa. Ramdhani menutup wajah karena malu. Zahra akhirnya ikut tertawa, tetapi malam harinya pertanyaan polos itu terus terngiang. Di kamar besarnya yang sunyi, Zahra berdiri di depan jendela dan akhirnya mengakui sesuatu kepada dirinya sendiri. Ia merindukan suara Ramdhani ketika tidak bertemu. Ia merasa tenang ketika berada di dekatnya. Ia bahkan mulai membandingkan setiap laki-laki yang pernah mendekatinya dengan Ramdhani, dan tak satu pun terasa sama. Zahra menutup mata. "Ya Allah," bisiknya, "jangan-jangan aku benar-benar jatuh cinta kepadanya." Menyadari perasaannya tidak membuat Zahra lega. Justru ketakutan baru muncul. Ia tahu dunia mereka berbeda. Ramdhani berasal dari keluarga sederhana dan menjalani hidup dengan apa adanya.
sementara dirinya tumbuh di lingkungan elit. Zahra khawatir Ramdhani menganggap hubungan mereka mustahil. Beberapa hari ia mencoba menahan perasaan itu, tetapi semakin disembunyikan justru semakin berat. Suatu malam setelah semua pegawai pulang, Zahra melihat Ramdhani masih berada di taman kecil belakang kantor sambil membaca dokumen. Ia menghampirinya. "Dani." Ramdhani menutup berkas. "Belum pulang. Aku ingin bicara." Nada Zahra membuat Ramdhani sedikit serius. Mereka duduk berhadapan. Beberapa detik Zahra hanya memainkan jemarinya. "Kalau ada perempuan yang hartanya jauh lebih banyak daripada laki-laki, menurutmu itu masalah?" Ramdhani mengernyit. "Tergantung masalah apa." "Untuk menikah." Ramdhani tersenyum. "Seharusnya tidak. Harta kan bukan ukuran baik buruk seseorang." Zahra melanjutkan, "Kalau perempuannya punya perusahaan besar, sedangkan laki-lakinya anak pesantren yang dulu kerja di pasar." Kini Ramdhani terdiam. Ia mulai memahami arah pembicaraan. Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Zahra menatap matanya. Karena perempuan itu sedang duduk di depan laki-laki yang dimaksud. Ramdhani membeku. Untuk pertama kalinya Zahra melihat lelaki yang biasanya pandai menjawab itu benar-benar kehilangan kata-kata. Zahra menarik napas panjang. "Aku tidak tahu kapan semua ini mulai berubah," katanya pelan. "Mungkin ketika paman menceritakan bagaimana kamu menolak uang. Mungkin ketika aku menemukanmu mengangkat karung di pasar. Atau ketika kamu duduk mendengarkan keluhanku tanpa sekalipun mencoba mengambil keuntungan." Matanya mulai basah. "Dani, malam itu kamu memang menyelamatkan nyawaku dengan darahmu. Tapi setelah aku mengenalmu, aku sadar yang kamu selamatkan bukan cuma tubuhku." Ramdhani menatapnya. Zahra menyentuh dadanya. "Kamu mengubah bagian ini. Sebelum mengenalmu, aku pikir hidup hanya tentang menjaga perusahaan, menang dalam negosiasi, dan memastikan tidak ada orang memanfaatkan kelemahanku. Aku punya banyak hal, tapi aku tidak pernah merasa aman. Bersamamu aku justru bisa menjadi diriku sendiri." Ramdhani menunduk. "Zahra, tidak perlu menjawab kalau kamu memang tidak punya perasaan yang sama," potong Zahra sambil tersenyum pahit. "Aku hanya tidak ingin suatu hari menyesal karena tidak pernah mengatakannya." Air mata akhirnya jatuh di pipinya. "Aku hampir mati sekali. Sejak saat itu aku berjanji tidak akan lagi terlalu takut mengatakan sesuatu yang penting." Ramdhani terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Saya bukan orang yang bisa memberikan kehidupan seperti yang biasa kamu jalani." Zahra mengusap air matanya. "Aku tidak meminta itu. Rumah saya bahkan tidak punya. Aku juga tidak sedang mencari rumah. Tabungan saya tidak banyak." Zahra tersenyum kecil. "Aku punya tabungan." Ramdhani tidak bisa menahan tawa. Zahra ikut tertawa di sela air matanya. Suasana yang tadinya tegang sedikit mencair. Kemudian Ramdhani kembali serius. "Yang saya takutkan bukan soal harta. Saya takut orang berpikir saya mendekatimu karena semuanya." Zahra menggeleng. "Orang mau berkata apa? Biarkan. Aku tahu kamu sudah menolak uangku saat bahkan kamu sangat membutuhkannya." Ramdhani menatap Zahra dalam-dalam. "Kalau saya datang ke keluargamu bukan sebagai pegawai, bukan sebagai orang yang pernah donor darah, tetapi sebagai lelaki yang ingin serius, kamu siap?" Zahra terdiam beberapa detik sebelum tersenyum lebar. "Aku tidak butuh darahmu lagi, Dani. Lalu, aku butuh kamu tetap tinggal dalam hidupku." Ramdhani tertawa kecil, kemudian menunduk malu. Malam itu tidak ada pelukan berlebihan ataupun janji manis. Hanya dua manusia yang akhirnya memahami bahwa pertemuan mereka di rumah sakit bukan sekadar kebetulan sederhana. Beberapa bulan kemudian Ramdhani datang ke rumah keluarga Zahra bersama Kiai Hasan dan beberapa orang dari pesantren. Untuk pertama kalinya ia mengenakan jas sederhana yang dibelinya dari tabungannya sendiri. Tangannya gemetar ketika duduk di hadapan Pak Hendra. "Pak," katanya, "saya datang bukan sebagai karyawan dan bukan sebagai orang yang pernah menolong Zahra. Saya datang sebagai laki-laki yang berniat meminta izin menikahinya." Pak Hendra tersenyum lebar. "Saya menunggu kamu mengatakan itu sejak lama." Ramdhani terkejut. Dari balik pintu, Zahra tersenyum sambil menahan air mata.
Pernikahan mereka kemudian disepakati berlangsung sederhana di halaman pesantren Al-Hidayah. Zahra sebenarnya mampu mengadakan pesta di hotel mewah, tetapi ia memilih tempat yang menjadi rumah kedua Ramdhani. Hari akad tiba. Anak-anak santri menghias halaman dengan bunga sederhana. Ibu Ramdhani datang dari desa mengenakan kebaya terbaik yang dimilikinya. Ketika melihat Zahra mencium tangannya, perempuan tua itu menangis. "Nak, ibu tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada kalian." Zahra memeluknya. "Ibu sudah memberikan Ramdhani. Itu lebih dari cukup." Saat akad dimulai, suara Ramdhani sempat bergetar. Namun ia mengucapkan ijab kabul dengan lancar. Begitu para saksi menyatakan sah, seluruh halaman dipenuhi ucapan syukur. Zahra menunduk sambil menangis. Pria yang dahulu masuk ke hidupnya dengan pakaian berlumpur kini duduk di sampingnya sebagai suami. Setelah acara selesai, salah seorang sahabat Zahra duduk di sampingnya. Ia memandang Ramdhani yang sedang tertawa bersama anak-anak pesantren lalu bertanya, "Zahra, dari dulu banyak pengusaha, pejabat, dan orang kaya yang mendekatimu. Kenapa akhirnya justru Ramdhani?" Zahra tersenyum sambil memandang suaminya. "Dulu aku juga berpikir pasangan hidup harus seseorang yang setara dalam harta dan kedudukan. Sampai malam kecelakaan itu datang." Ia menarik napas. "Aku punya rumah besar, punya mobil, punya perusahaan. Keluargaku siap mengeluarkan uang berapapun. Tetapi saat tubuhku kekurangan darah, semua kekayaan itu tidak bisa langsung memberikannya kepadaku." Air matanya mulai menggenang. Kemudian datang seorang lelaki yang bajunya kotor, sandalnya murah, dan pulangnya hanya naik sepeda tua. Orang-orang mengira dia datang meminta uang. Padahal dia justru memberikan sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh uang kami pada saat itu. Sahabatnya terdiam. Zahra melanjutkan, "Yang membuatku jatuh cinta bukan darahnya. Yang membuatku jatuh cinta adalah ketika setelah menyelamatkan nyawaku, dia menolak dibayar. Ketika aku melihat betapa tulus dia memperlakukan orang lain, aku akhirnya mengerti siapa yang sebenarnya kaya." Ramdhani lalu menghampiri dan duduk di sampingnya. "Sedang membicarakan saya?" tanyanya. Zahra tersenyum. "Sedikit. Yang baik-baik saja." Zahra menggenggam tangannya. "Aku sedang bilang bahwa dulu semua orang melihatmu sebagai pria miskin dan kotor." Ramdhani pura-pura tersinggung. "Memangnya sekarang tidak miskin?" Zahra tertawa sambil menyandarkan kepala di bahunya. "Mungkin hartamu dulu sedikit, tapi ternyata hatimu jauh lebih kaya daripada semua orang yang pernah aku kenal." Dari kejauhan terdengar suara anak-anak mengaji. Sore itu matahari perlahan tenggelam di balik atap pesantren. Kisah mereka menjadi bukti bahwa takdir terkadang mempertemukan dua manusia melalui jalan yang tidak pernah terbayangkan. Sebuah kecelakaan membawa Zahra ke ambang kematian. Setetes darah dari seorang santri miskin mengembalikannya kepada kehidupan. Namun yang akhirnya menyatukan mereka bukan utang budi, melainkan ketulusan, kesabaran, dan cinta yang tumbuh setelah keduanya belajar melihat seseorang bukan dari apa yang dimilikinya. Karena kadang-kadang, orang yang terlihat paling miskin di mata dunia justru membawa kekayaan hati yang tak akan pernah mampu dibeli oleh uang sebanyak apapun.